Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas bab yang ke-33, yaitu lemah lembut kepada anak yatim, anak perempuan, orang lemah, orang miskin, dan rendah hati terhadap mereka. Kita langsung saja pada hadis yang ke berapa itu di sana? 265. Ya, silahkan dibaca. Baik Bapak Ibu, hadis ini ya, kenapa Rasulullah SAW dijauhi oleh para pembesar Quraisy? Itu disebabkan karena Rasulullah bersama orang-orang miskin. Jadi mereka tuh nggak suka. Mereka nggak suka bersama orang-orang miskin. Akan tetapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam justru, Bapak Ibu, merangkul orang-orang miskin, merangkul orang-orang yang lemah, merangkul orang-orang yang kesulitan. Nah, ini ya yang menyebabkan mereka jadi tidak suka. Di satu sisi juga bahwasanya dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, yaitu kita harus memilih teman. Temannya ini adalah orang yang baik, orang yang agamanya baik, bukan karena kayanya, bukan karena banyak pengikutnya, bukan karena jabatannya. Akan tetapi kita berteman atau memilih teman itu, yang pertama adalah baik agamanya. Kalau dia baik agamanya, otomatis kita juga akan ikut-ikutan nanti, kecipratan lah. Jadi akhlak kita juga jadi baik, ya. Kelakuan kita juga sehari-hari jadi baik. Itu Bapak Ibu ya. Harusnya kita mencari teman itu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu jangan sekali-kali katakan, oh berteman sama siapa saja enggak. Ya, jadi kita takut nanti hati kita justru condong kepada teman kita yang suka berbuat kemaksiatan. Kan banyak Bapak Ibu, tadinya ustadz, akhirnya karena suka nimbrung sama orang-orang tidak baik, akhirnya ikut-ikutan. Tadinya orang soleh, ternyata akhirnya tidak baik, meninggalnya dalam keadaan tidak baik. Nah, makanya kita pilih-pilih temannya yang baik, lalu kemudian orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita berteman dengan orang karena dia punya harta, itu salah. Kita mencari teman karena dia punya jabatan, juga salah. Itu yang salah Bapak Ibu ya, kecuali nanti memang ada maslahatnya. Nah, yang baik itu adalah kita mencari teman karena dia orangnya, agamanya baik, sikapnya baik, tutur bahasanya baik. Inilah yang harusnya kita jadikan teman. Kita ini tergantung kepada teman kita. Makanya ada seorang alim yang mengatakan, tunjukkan saya temannya, maka saya akan tahu siapa dia. Kalau kita bergaul dengan tukang besi, maka aromanya akan kecium juga ya, kita sebagai tukang besi. Asapnya kita, bau kita baju bau asap, bau yang lain-lainnya. Kalau kita berteman dengan tukang parfum, maka kita ikut harum. Itu perumpamaannya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, orang yang agamanya bagus, nanti kalau ibu masuk ke neraka, na'udzubillah ya, nanti teman-teman yang baik ini dia akan menjemput kita nanti ke surga. Sebaliknya, kalau ibu berteman dengan yang tidak baik, ibu masuk surga, nanti teman-teman yang di neraka ini narik ibu ke neraka, akhirnya nggak jadi masuk surga. Itu pentingnya Bu ya. Makanya di akhir-akhir hidup kita ini,
Mari kita rubah, kita perbaiki hubungan kita dengan teman. Kita lihat teman kita siapa, saling memberi nasihatlah kepada kebaikan. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Banyak orang yang bangkrut disebabkan karena mereka tidak minta maaf kepada orang yang dibicarakan. Mereka tidak minta maaf kepada orang yang pernah dizolimi. Ibu, kalau tidak minta maaf di dunia ini, nanti di akhirat orang yang kita zolimi akan meminta hak. Jadi pahala kita nanti akan ke orang-orang yang kita zolimi. Dosa-dosa orang yang kita zolimi pindah ke kita, sehingga kita masuk neraka bukan masuk surga. Na'udzubillah. Jadi sebelum mati kita masih hidup, coba lihat dulu. Kita ingat-ingat siapa yang pernah kita zolimi, siapa yang pernah kita fitnah, siapa yang pernah kita sakiti. Kita minta dihalalkan. Bagaimana caranya? Kita minta maaf. Kita lanjut 200 berapa? Oke, mangga. Ini Bapak Ibu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan pengasuh anak yatim itu di surga seperti ini, jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kalau ada orang di sekitar kita, ada yang menampung anak yatim atau mengasuh anak yatim, maka nanti di surga akan dekat bersama Rasulullah. Kita lanjut hadis 269. Baik, kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan pengasuh anak yatim adalah menunaikan semua kebutuhannya yang bermanfaat baginya, baik itu di dunia maupun akhiratnya. Kalau di dunianya seperti apa Bapak Ibu? Seperti memberikan makan, pakaian gitu ya. Kalau misalkan masalah akhiratnya seperti pendidikan, terus apalagi mengarahkan ya, mengajarkan dia tentang hal-hal yang baik. Nah itu yang masalah dunianya. Anak yatim kira-kira disebut anak yatim sampai berapa tahun? Sampai balik ya. Baik. Anak yatim itu ya batasnya sampai dia balik. Itu kalau ayahnya meninggal. Kalau ayahnya meninggal. Kalau ibunya meninggal sampai kapan? Tetap dia akan dikatakan anak yatim walaupun dia sudah balik. Baik. Itu Bapak Ibu ya. Ini harus diingat baik-baik. Harus dicamkan baik-baik. Sejelek-jelek atau seburuk-buruk makanan adalah di mana makanan yang ada di tempat pesta. Nah, tempat pesta orang nikahan itu Bapak Ibu yang syukuran. Yang mana dulu? Di mana orang kaya yang diundang, yang miskin nggak diundang. Padahal yang lebih membutuhkan siapa? Yang miskin Bapak Ibu. Dia datang, alhamdulillah bisa makan. Ya kan? Sekali lagi Bapak Ibu ya, seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta walimah. Yang mana dulu? Yang mana orang kaya diundang. Padahal yang kaya mah belum tentu datang Bapak Ibu, karena mereka tidak membutuhkan. Mereka sibuk misal barangkali ya. Tapi yang miskin justru nggak diundang. Yang anehnya lagi, tetangga di depan rumah nggak diundang. Aneh ini Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, itulah seburuk-buruknya ya makanan. Apalaginya yang kita khawatirkan juga, kita lihat ya sekarang kondangan 3, kata tukang ojek Bapak Ibu, di depan saya sendiri 3. Amplopnya kudu sekian. Mikir Bapak Ibu. Padahal kita tidak diundang untuk makan, bukan memikirkan amplop. Jadi ibu, kalau nanti anak-anak ibu nikah, resepsi, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan mewah. Sebab apa? Nah, tergantung kemampuan kita saja Bapak. Supaya kita juga lebih ikhlas. Ada orang yang amplopnya 30, ya 30.
Ada orang amplopnya 10.000, masa 10.000 makan nama banyak, jadi baru obrolan. Akhirnya ibu tidak ikhlas. Ibu teh hajatan atau jualan? Yang mana ini? Jualan jadinya. Apa bedanya dengan warteg atau kalau gitu mah? Tergantung budaya katanya ya memang. Makanya Islam itu Bapak Ibu, Islam mencakup keseluruhan, tidak memandang budaya. Kalau budaya itu tidak bertentangan dengan Islam, lakukan. Kalau budaya itu bertentangan, ya sudah tinggalkan. Apa tujuannya? Supaya tidak memberatkan. Ada loh Bapak Ibu di sebuah daerah, langsung hari itu juga diumumkan. Amplop nih misalnya, ngamplop tes. Ibu ini 200.000, bingkisannya segini. Ibu ini 50.000, segini. Ibu ini 10.000, dikasih gitu. Kalau 10.000-nya suaranya kecil, ada Pak Ibu ya? Ada daerah seperti itu langsung diumumkan. Yang kasihannya yang mana Bapak Ibu? Orang miskin diumumin ya. Hektar sudah 50.000, 50 itu juga sudah berusaha sekuat tenaga dia mencari kamu 50.000. Jangan. Ibu hajatan itu adalah syukuran. Syukuran itu Bapak Ibu memang tidak ada di sana iming-iming jual beli. Sudah nikahnya di gedung saja, kita undang segini-segini orang, didata segini. Jadi perkiraan nanti baliknya sekian. Bisnis eta Bapak Ibu. Makanya ulah jangan ya, janganlah. Tetapi apakah mengadakan resepsi itu apa Bapak Ibu, pesta walimah itu sunnah? Betul sunnah Bapak Ibu. Sunnah yang ditekankan. Makanya kata Rasulullah, adakannya pesta walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Artinya apa? Cukup kita memberitahukan tetangga bahwa si ini teh menikah, si ini sudah sah gitu. Ya jangan dipaksakanlah nanti. Kalau anak ibu nanti menikah jangan dipaksakan. Yang kedua, memenuhi undangan adalah wajib. Syaratnya apa? Yang pertama, kita wajib memenuhi undangan tersebut. Syaratnya adalah orang yang mengundang kita ini adalah orang muslim. Maka wajib ibu datang. Yang kedua, kalau yang mengundang kita ini, kalau kemudian di dalamnya terdapat kemaksiatan, kemungkaran, di mana kebiasaan kita di sini ketika pesta itu, ketika resepsi, selalu ada kemungkaran. Apa kira-kira contohnya? Dangdutan. Maka hal seperti ini tidak wajib bagi kita untuk menghadiri. Tidak wajib bagi kita untuk memenuhi undangannya. Jadi ibu kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Gitu. Ya anehnya di kita mah. Tapi mudah-mudahan lah nanti mulai dari anak-anak kita ya kan, di kita mah mungkin ya yang lainnya di sini sudah kadung lah karena belum tahu, belum baca hadisnya. Padahal walimah seperti itu nggak berkah Bapak Ibu. Tapi ada yang nyeletuk, tapi kan malamnya Pak Ustadz ngadain pengajian, jadi imbang. Nanti pagi-paginya maksiat sampai sore, malamnya pengajian. Bukan begitu. Al-Quran sudah jelas-jelas menyebutkan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ibu nanti kalau anaknya mau resepsi, marawis lah anak-anak atau yang penting mah jangan undang perempuan-perempuan yang pakaiannya membuat laki-laki hilang akal. Nah, jangan yang gitu mah. Yang lebih anehnya lagi di depan masjid. Depan masjid Bapak Ibu, dangdutan, yang laki-lakinya mabok-mabokan, Allahu Akbar, azan dulu, berhenti. Sholat dulu di masjid, udah beres sholat, lanjut lagi dangdutannya. Ini bagaimana ceritanya? Ya, matakna Bapak Ibu, susah keluarga kita itu diberikan keberkahan karena kita sudah memulainya dengan kemaksiatan. Mulai dari sekarang mah kita cut sekarang Bapak Ibu ya, tidak usah. Kalau mau mengundang, ya sudah yang biasa-biasa saja. Yang biasa, yang penting mah masya Allah pakaian teh bagus, rapi. Nah itu silakan, bagus, silakan boleh ya. Nah, apalagi saya gitu aja, cari aman Bapak Ibu. Tapi benar ada yang sopan katanya. Dia minta penyanyinya sopan.
tertutup semua betul pakai kerudung, tapi melepet Bapak Ibu. Sama itu mah, sama si ganaonnya muka apa ya? Lepet. Siga lepet. Jangan sama aja itu mah, sama. Berkah, benar Bapak Ibu, nggak berkah. Nah, itulah tempat seburuk-buruknya kita makannya di sana. Dan lebih aneh lagi Bapak Ibu, sudah lama ngaji, tapi ketika anaknya sudah nikah, anger Bapak Ibu dipraktekin. Nah sekarang mah ya, besok nggak usah lagi lah. Ini kita ya, anger Bapak Ibu, nyuruh orang pengajian, mangga Ibu-ibu yang jauh yang dekat ditunggu di masjid ini, pengajian ini, sholawatan dulu, anaknya nikah, dangdutan. Ini udah diterapin berarti hadisnya. Pan dia sendiri baca hadis, wah makanan yang seburuk-buruk makanan adalah di tempat walimah yang dimana di dalamnya ada dangdutan, terdapat kemungkaran. Itu tuh kemungkaran Bapak Ibu, kemaksiatan. Jangan, supaya berkah nanti rumah tangga anak-anak ibu, ya sudahlah. Nyanyinya yang biasa lah Bapak Ibu ya, atau undang yang lain, atau ibu-ibu pengajian kayak ulang wae terus, sungguh senangnya pengantin baru, boleh shalalalala, nggak apa-apa, silakan itu Bapak Ibu ya. Yang penting jangan di sana apa ya, saweran misalnya, bersentuhan, berdekatan, kumpul-kumpul, jangan, supaya berkah ya Bapak Ibu. Kalau sudah terlanjur, istighfarlah banyak-banyak. Lagi ya, kalau sudah terlanjur ya sudah, kan masih ada mungkinnya cucu lah atau apa. Yang lebih baiknya Bapak Ibu ya, kita mendukung anak-anak kita yang ngaji, yang tim marawis, yang itu undang, yang itu jauh lebih baik, karena itu diperbolehkan kata Rasulullah, tidak apa-apa kecuali ini ya, gendang-gendang gitu Bapak Ibu, itu nggak apa-apa kalau di momen-momen pernikahan atau di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu nggak apa-apa ya. Nah, kemudian amplopnya ini Bapak Ibu ya, jangan mikir lah Bapak Ibu, ini ternyata sensitif ya, sensitif ini masalah amplop. Masa amplopnya sekian, masa amplop, jangan. Ibu yang jadi tuan rumah, sudah orang bawa amplop, yang penting datang ngedoain kita syukuran itu memberikan orang makan ya. Jadi nggak usah hitung-hitungan sekarang mah, orang bawa amplop 50.000, 20.000 atau berapa, jangan dianggap tabu lah orang seperti itu, karena ini mah murni Bapak Ibu ya, murni hajatan. Mohon kita lanjut sekarang 272. Barang siapa yang mengasuh 2 anak perempuan sampai balik, masalah dunianya dipenuhi, masalah akhiratnya dia berikan pendidikan, dia sekolahkan, dia anak yang 2 ini jadi solehah Bapak Ibu, maka nanti di akhirat dia akan berdekatannya bersama Rasulullah. Ya, dia akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Maka pada hari kiamat nanti aku dan dia seperti 2 jari ini, kata Rasulullah. Syaratnya Bapak Ibu ya, yang 2 anak perempuan ini betul-betul kita didik. Kalau ibu tidak bisa mendidik, sekolahkan dia, ajarkan dia tentang agama. Kalau dia sudah soleha, dia menikah, itu sudah jadi tiket kita nanti di akhirat menuju surga. Berat Bapak Ibu, apalagi di zaman sekarang ya, menghidupi atau mengasuh 2 anak perempuan sampai balik. Kalau dia sudah balik Bapak Ibu, atau kalau dia sudah menikah, ibu tidak boleh ikut campur tentang rumah tangga dia. Udah, rumah tangganya saja. Kecuali kalau ibu diminta pendapat, boleh ibu memberikan saran. Kalau ibu tidak diminta saran, ibu jangan nyerocos. Kenapa ini piringnya kecil? Kenapa ini rumahnya begini? Nggak usah Bapak Ibu ya. Biarkan rumah tangga mereka, dan mereka yang akan mengalami sendiri, menjalankannya sendiri. Nah, untuk ukuran perempuan Bapak Ibu, baliknya itu genap di umur 15 tahun.
Perempuan balik mah 15 tahun. Lalu kemudian tumbuh bulu kemaluan. Itu dia sudah balik itu teh. Kemudian dia mimpi basah, itu tandanya dia sudah balik atau haid. Yang mana di antara ini yang duluan sudah balik gitu teh Bapak Ibu. Kalau misalkan sekarang ada nggak anak yang haid di bawah 15 tahun? Udah balik gitu teh Bapak Ibu ya, itu sudah balik ya. Dia mimpi basah itu sudah balik. Nah, sampai sanalah Bapak Ibu mengasuh anak benar didikannya, sampai apalagi sampai dia nikah, insya Allah Bapak Ibu itu akan jadi tiket kita nanti di akhirat. Kita akan dekat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang mah berat Bapak Ibu ya. Berat sekarang mah anak perempuan itu Bapak Ibu. Kemaksiatan, fitnah-fitnah itu disebabkan kebanyakan oleh perempuan. Lanjut saja hadis agok ya Bapak Ibu ya, hadis 273. Kita habiskan bab ini sekarang. Masya Allah, luar biasa ya. Ini fitrah seorang ibu. Ibu kalau misalkan lagi makan nih, ada nasi satu piring, terus atau setengah piring ibu lapar. Anak ibu juga lapar. Sekarang pertanyaannya, makanan tersebut ibu habiskan atau kasih ke anak? Kasih ke anak. Memang fitrah seorang ibu begitu. Nah, yang ibu kasih ke anak ini, ibu didik dia, terus ibu juga lapar nih, anak juga lapar. Ternyata ibu lebih mementingkan ya anak, ibu kasih anak ini makanan tersebut, itu akan menjadi tameng bagi ibu dari api neraka. Jangan disepelekan Bapak Ibu ya. Itu akan jadi tameng bagi kita nanti dari api neraka. Memang fitrahnya seorang ibu begitu Bapak Ibu. Atau misalkan ada kurma satu, kita mau makan ternyata anak mau, ibu kasih apa enggak? Kasih. Fitrahnya ibu-ibu. Ketika ibu kasih kurma itu akan jadi tameng bagi ibu dari api neraka. Siapa yang tidak mau? Pasti ya. Memang sederhana kelihatannya, tapi luar biasa nanti dampaknya di akhirat. Jadi tameng Bapak Ibu. Api neraka itu perjalanan sekian tahun itu sudah melupas kulit kita. Tapi gara-gara kurma satu, ibu udah mau masukin ke mulut, anak minta, ibu kasih. Padahal ibu lapar, itu akan jadi tameng nanti di akhirat. Gitu Bapak Ibu ya. Kita langsung saja. Hadis 274. Bagus. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu ya. Jangan merendahkan atau meremehkan orang miskin atau orang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carikanlah untukku orang-orang lemah, karena kalian mendapatkan pertolongan, kalian mendapatkan rezeki yang lebih, itu disebabkan karena adanya orang lemah atau adanya orang miskin. Kita buktikan sekarang Bapak Ibu ya. Rumah ibu yang jadi sekarang, siapa yang bikinnya itu? Tukang-tukangnya, tukang bangunan, tukang ini. Kalau tukang bangunan itu sudah kaya atau apa, dia nggak bakal mau Bapak Ibu. Dia akan nyuruh bawahannya. Kalau mandor misalnya Bapak Ibu, mandor ikut nggak itu ngaduk semen? Enggak. Arsitek nggak bakal mau ngaduk semen Bapak Ibu. Dia akan nyuruh bawahannya di pasar. Nyampe nggak kira-kira sayur itu ke sini? Ke pasar dari ini ya Bapak Ibu, dari sayur-sayur yang ada di sawah, diambilnya, dipanggulnya oleh orang-orang kaya atau orang-orang yang lemah atau miskin. Orang miskin Bapak Ibu, orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah. Iya, orang yang sangat membutuhkan. Jadi sebenarnya yang membutuhkan itu orang miskin atau orang kaya atau dua-duanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Jadi dua-duanya saling membutuhkan. Ibu nggak mungkin misalkannya di pasar ibu nyuruh orang yang dia gajinya per bulan 40 juta misalnya, Pak tolong ini diangkatin, nggak bakal mau. Pasti ada buruh. Kalau nggak ada buruh, ibu nggak bisa ngangkat barang-barang yang berat. Begitu juga sayur-sayur yang sudah ada di pasar ini nggak mungkin ada kalau tidak ada yang tukang panggul. Jadi sebenarnya kita juga butuh tukang panggul.
Bocor misalkannya rumah nih bocor, nggak ada yang nggak bisa. Orang-orang kaya misalkan nggak bisa. Siapa yang disuruh? Nah, orang-orang biasa kan Bapak Ibu, mereka yang memperbaiki. Masjid-masjid ini juga mereka luar biasa ininya Bapak Ibu, jasanya. Mereka juga jasanya di membuat rumah-rumah ibu, membuat masjid-masjid dan yang lainnya. Dengan hadis ini kita tidak usah sombong. Kita kaya karena ada orang miskin. Yang miskin juga nggak usah sombong. Udah miskin tambah sombong. Udah jelek lagi Bapak Ibu ya, miskin sombong. Di mana tempatnya orang seperti ini? Janganlah Bapak Ibu ya. Kita semua ini pokoknya saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, perbaiki hubungan dengan tetangga, terutama kerabat dulu Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita bisa memperbaiki hubungan kita, maka insya Allah kita akan selamat Bapak Ibu. Barangkali ya materi kita yang ini bab 33 alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang wasiat. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua. Mangga Ibu Linda. Kamu maafkan dia, tapi kita nunggu dia minta maaf. Baik, pertama itu sifat manusia. Sifat manusia akan menunggu orang itu minta maaf ke kita jika dia bersalah. Memang sifat manusia. Tetapi tidak boleh menunggu lama-lama. Allah saja Maha Pemaaf. Kenapa kita tidak memaafkan? Kita memaafkan, silahkan memaafkan. Tapi Pak Ustadz saya tidak mau lagi lihat dia. Itu hak kita Bapak Ibu. Itu bukan berarti memutuskan silaturahim, bukan. Itu hak kita mau bergaul sama siapa. Mangga, saya nggak mau sama ibu ini. Silakan. Tapi ibu biasa-biasa saja. Dia salam, kita jawab salamnya. Tidak dekatlah gitu. Ibu mau dekat ke siapapun juga silahkan. Tetapi yang lebih bagus dan akan diberikan kenikmatan surga itu orang yang memaafkan. Kata Al-Quran, memaafkan itu lebih baik daripada memendam rasa benci dalam diri seseorang itu. Memaafkan, maafkan saja. Pertama, ketika kita memaafkan, keutamaannya sangat luar biasa. Adapun orang itu yang kita maafkan, dia balik lagi, misalkan ngezolimi, terserah dialah. Pahala dia, Bapak Ibu, dicatat yang ini ya. Pahala dia semuanya itu ke kita. Aman, ya. Dosa kita ke dia. Siapa orang yang tidak mau dosanya dihilangkan? Ini caranya tadi yang menzolimi kita ini. Dosa kita ke dia, pahala dia ke kita. Rumusnya syariat kita itu begitu Bapak. Memang kalau di dunia kita nggak lihat, tapi nanti di akhirat saksikan saja nanti. Itu dia pentingnya iman itu. Kemudian sekali lagi, kalau kita dizolimi, wajar kalau kita tidak memaafkan untuk sementara. Wajar, itu manusia. Kita bukan nabi ya, kita bukan nabi, kita bukan para sahabat. Apalagi yang menzolimi kita ini kesel, kita juga kesel sama dia gitu. Musuh buyutan nih misal, wajar Bapak Ibu ya. Tapi jangan berlama-lama, memaafkan lebih baik. Itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu, dan pekan depan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab ini ya. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.